Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Gresik, Bapak Sambari Halim Radianto. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Bapak Muhammad Qasim. Yang terhormat Dewan Komisaris PT Gresik Migas. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Gresik atau yang mewakili. Yang terhormat para kiai, alim ulama, cerdik pandai, dan Dewan Direksi PT Gresik Migas yang kami hormati. Yang terhormat para pimpinan SKPD, para camat, serta para lurah. Yang terhormat pimpinan perusahaan mitra kerja, mitra usaha, serta segenap undangan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Dan yang kami sayangi, para anak-anak yatim yang hadir dalam kesempatan sore kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sekaligus sebagai saksi atas rencana pembangunan Gedung Pusat PT Gresik Migas selaku badan usaha milik daerah Kabupaten Gresik, yang nantinya diikuti juga dengan pemberian santunan kepada 300 anak yatim yang berasal dari berbagai yayasan di Gresik ini. Dapat kami laporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan segenap undangan yang hadir bahwa sejak beroperasinya kegiatan penyaluran gas bumi oleh PT Gresik Migas pada awal tahun 2011, kami menempati sebuah ruko lantai 2 milik pemerintah Kabupaten Gresik yang beralamat di Jalan Ais Nasution, Kapling 45. Di ruko tersebutlah segenap direksi dan kurang lebih 15 orang karyawan beraktivitas dan mencurahkan tenaga serta karya untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2012, untuk mendukung kelancaran dan kemudahan komunikasi dengan para stakeholder, PT Gresik Migas mendirikan kantor perwakilan di Jakarta. Berkat kerjasama yang baik dengan semua pihak, terutama dengan produsen gas, yakni PT PHE WMO, serta konsumen gas, yakni PT Alas Energi Indonesia, PT Nugas Energi Indonesia, PT Gema Teknologi, PT Gagas Energi Indonesia, serta PT Surya Cipta Internusa, serta berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada tahun buku per 31 Desember 2013 yang lalu, PT Gresik Migas berhasil membukukan penjualan sebesar 0,6 triliun rupiah dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang audited. Sehingga kalau mengacu pada salah satu kriteria keuangan atau financial parameter perusahaan berkelas dunia, di mana nilai penjualan per karyawan per tahun minimal sebesar 250.000 US dollar atau setara dengan 3 miliar per tahun per karyawan, maka sebenarnya untuk hanya dengan kriteria tersebut PT Gresik Migas sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai world class company, perusahaan berskala dunia. Karena produktivitas karyawan per tahun di tahun 2013 adalah sebesar 30 miliar rupiah. Gedung kantor PT Gresik Migas ini memang sengaja didesain sedikit berbeda dari penampakan beberapa gedung di Kabupaten Gresik untuk menampilkan keunikan dan kekhasan sendiri. Dibangun di atas tanah seluas 1.365 meter persegi dengan 3 lantai bangunan, di mana bangunan utama seluas 2.013 meter persegi dan luas bangunan pendukung seperti musola, gazebo,
pantry dan lain sebagainya adalah seluas 135 meter persegi. Pembangunan gedung ini diharapkan selesai konstruksinya pada tanggal 17 Juni 2015. Dana pembangunan gedung ini berasal dari kas perusahaan, sedangkan lahan berasal dari tambahan setoran modal dari pemegang saham, yakni pemerintah Kabupaten Gresik. Gedung dengan 3 lantai ini direncanakan akan dimanfaatkan oleh PT Gresik Migas untuk mendukung kegiatan operasi terutama di lantai 1. Sedangkan lantai 2 dan 3 karena masih kosong dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan besar atau tempat kegiatan olahraga. Tentunya di kemudian hari dapat juga dimanfaatkan oleh anak perusahaan PT Gresik Migas seperti PT Gresik Samudra dan lain sebagainya. Pembangunan gedung kantor pusat PT Gresik Migas yang menelan biaya sebesar 7,9 miliar lebih termasuk pajak sebagai hasil keputusan panitia lelang dengan harga penawaran terendah tidak dimaksudkan untuk gagah-gagahan apalagi pamer, tetapi lebih untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang makin berat dan makin banyak seiring dengan target kinerja yang diemban oleh perusahaan, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi direksi, karyawan untuk berkarya dan lebih termotivasi dalam bekerja. Satu alasan lain yang tidak kalah penting adalah upaya untuk memperbaiki postur neraca perusahaan. Adanya aset tetap berupa gedung dan fasilitas fisik lainnya akan membuat postur neraca PT Gresik Migas menjadi lebih seksi karena sudah mulai seimbang antara kemampuan penjualan dengan aset tetap yang dimiliki. Sehingga dengan begitu semakin menarik minat mitra bank kita seperti Bank BNI atau BRI, atau dengan kata lain PT Gresik Migas akan lebih bankable atau dipercaya oleh bank. Kami mohon doa kepada segenap undangan yang hadir, doa para kiai, alim ulama, dan doa-doa para anak yatim. Semoga pembangunan gedung kantor pusat PT Gresik Migas ini dapat terbangun dengan baik, sesuai skedul, berdiri kokoh, serta aman atau tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. Di banner depan memang terpasang tulisan Gresik Migas Tower sebagai usulan nama dari bangunan ini. Penyebutan gedung 3 lantai dengan kata tower sepertinya agak genit atau nakal. Kami memaknai gedung ini sebagai menara atau tower yang tinggi dari cita-cita dan karya kami, sehingga harus memberikan motivasi dan dorongan agar kami bisa bekerja lebih cerdas untuk mendukung Gresik lebih baik. Tetapi penamaan gedung ini baru kita pastikan pada saat kita bersama-sama meresmikan gedung ini pada tahun 2015 nanti, insya Allah. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini, termasuk rekan-rekan panitia dari PT Gresik Migas, serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyambutan, tempat acara, menu buka puasa, dan lain sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum